Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Dwi Nur Andriani Putri, kelas 10-1 Farmasi. Di sini saya akan membacakan legenda Nyi Rambut Kasih. Dahulu kala, di daerah Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, pernah berdiri beberapa kerajaan kecil. Satu di antaranya ialah yang disebut Kerajaan Sindang Kasih. Kerajaan itu diperintah oleh seorang ratu yang arif bijaksana dan cantik rupawan. Sang ratu pun kerap mengurai rambut panjangnya dalam kesehariannya. Rambut ratu yang indah itu menimbulkan rasa kasih setiap orang yang melihatnya, sehingga semua orang memuji kecantikannya. Bahkan berdasarkan cerita, kecantikan sang ratu tak ada banding pada zamannya. Dia pun memiliki kesaktian yang luar biasa. Namanya Nyi Rambut Kasih, atau ada yang menyebutnya Nyi Ambet Kasih. Kerajaan Sindang Kasih merupakan kerajaan Hindu terakhir di wilayah Majalengka. Kerajaan ini berdiri sekitar tahun 1480 di Desa Sindang Kasih, 3 km dari kota Majalengka ke selatan. Dengan daerahnya kekuasaan meliputi Sindang Kasih, Kulur, Kawung Hilir, Cirih, Cicenang, Cigasong, Babakan Jawa, Munjul, dan Cijati. Menurut cerita rakyat, awal mula Nyai Rambut Kasih datang ke Majalengka bermula menemui saudaranya di daerah Talaga bernama Raden Munding Saryageng, suami dari Ratu Mayangkaruna, yang waktu itu memerintah kerajaan Talaga Manggung. Ketika sampai di perbatasan Majalengka, tepatnya di Talaga, Ratu mendengar jika saudaranya sudah memeluk Islam, sehingga ia mengurungkan niatnya menemui saudaranya. Malah, sang ratu singgah di Sindang Kasih dan membuat pemerintahan sendiri. Kerajaan Sindang Kasih yang dipimpinnya aman, makmur, damai, sentosa, serta daerah ini dipenuhi hutan yang membentang ke arah utara dan selatan, pohon berbatang lurus dan tinggi dengan bentuk daun kecil-kecil mendominasi di hutan itu. Pohon itu dinamakan pohon maja, pohon yang memiliki khasiat untuk menyembuhkan sakit demam. Ratu Nyai Rambut Kasih kabarnya masih keturunan Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran yang terkenal di Tatar Sunda. Nyai Rambut Kasih juga masih bersaudara dengan Rara Santang, Kias Santang, dan Kelangsungan. Dari kejadian tersebut, maka Nyi Rambut Kasih memilih menetap di daerah Sindang Kasih. Beliau sangat memperhatikan sektor pertanian. Karena itu beliau membangun pengairan secara teratur dari Beleduk, Cicurug, Munjul. Dalam pemerintahan Ratu Nyi Rambut Kasih yang adil dan bijaksana itu, kesejahteraan rakyat terjamin, baik petani maupun pedagang merasa aman dan tentram menggarap pekerjaannya, karena tak pernah ada pencuri dan perampok yang mengganggu kekayaannya. Nyi Rambut Kasih sebagai seorang ratu yang sakti yang mengetahui maksud kedatangan Pangeran Muhammad. Ia kemudian mengubah rupa hutan di Sindang Kasih menjadi hutan pohon jati, bukan hutan pohon maja. Melihat pohon maja yang dicarinya sudah tidak ada, Pangeran Muhammad pun berkata, "Maja langka," yang berarti pohon maja tidak ada. Dan dari situlah ihwal penanaman kota Majalengka sekarang ini. Pemerintahan Nyi Rambut Kasih menjadi terjepit oleh pengaruh agama Islam, dikarenakan dalam Panuntun, putra dari Raden Rangga Mantri, Raja Talaga ke-9 yang sudah Islam, diperintahkan oleh ayahnya untuk menjadi dalam di Majalengka. Lihat Kerajaan Talaga sub Raden Rangga Mantri atau Prabu Pucuk Umum. Kemudian utusan dari Cirebon yang bernama Pangeran Muhammad dan istrinya Siti Armilah Gedeng Badori diperintahkan untuk mendatangi Nyi Rambut Kasih dengan maksud agar ratu beserta seluruh kerajaan Sindang Kasih untuk masuk Islam dan menyerahkan kerajaan Sindang Kasih untuk masuk kawasan Kesultanan Cirebon.
Nyi Rambut Kasih menolak tawaran tersebut, sehingga timbul pertempuran antara pasukan Sindang Kasih dengan pasukan Kesultanan Cirebon. Akhirnya kerajaan Sindang Kasih menyerah dan diislamkan, sedangkan Nyi Rambut Kasih tetap memeluk agama Hindu. Situs Purbakala Patilasan atau jejak Nyi Rambut Kasih, ratu dari penguasa kerajaan Sindang Kasih, terletak di Kelurahan Sindang Kasih, Kecamatan Majalengka. Patilasan Nyi Rambut Kasih menjadi salah satu situs budaya daerah di Majalengka. Meskipun demikian, beberapa petilasan Nyi Rambut Kasih masih dianggap angker, karena di antaranya Sumur Sindang Kasih, Sumur Sunda Jaya, Sumur Ciasih, dan batu bekas bertapa Nyi Rambut Kasih. Patilasan ini berupa 3 buah batu yang dituduhi oleh saung. Ketiga buah batu tersebut masing-masingnya bernama batu karancang yang bentuknya bulat dan berlubang, batu mamiring yang bentuknya terbelah, serta batu maninggur. Dan khusus untuk batu yang terakhir, dalam belahan batu tersebut tumbuh sebuah pohon jambu yang cukup besar, dan di sampingnya terdapat sumur yang bernama Sumur Cikahuripan atau air kehidupan. Di sini tidak akan ditemukan makam atau kuburan Nyi Rambut Kasih, yang ada hanya patilasannya. Karena menurut legenda, Nyi Rambut Kasih tidaklah mati atau meninggal, melainkan ngahiang atau menghilang tanpa meninggalkan bekas kuburnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ine Febrianti. Saya dari kelas 10 Farmasi. Saya akan membacakan legenda asal-usul Desa Ujung Berung. Konon katanya pada abad ke-15 ada sebuah kerajaan yang sangat dihormati oleh rakyat. Dengan segala kebijakan menjadikan rakyat kerajaan tersebut menjadi tentram dan sejahtera. Raja tersebut adalah Mbah Sabu Jagat. Nama tersebut merupakan satu julukan kepada sang raja yang sakti dan mandraguna. Maka rakyat menyebut Raja Sapu Jagat, namun sayangnya raja dan masyarakat masih menganut agama Hindu. Ketika itu di Cirebon, sebuah kerajaan Islam yang dipimpin oleh Syekh Syarif Hidayatullah atau yang sering disebut Sunan Gunung Jati sedang gencar-gencarnya mengajarkan agama Islam terhadap rakyat dan kerajaan-kerajaan lain. Pada saat itu, Syekh Syarif Hidayatullah mendengar keadaan Raja Sapu Jagat yang bertempatan di Pasawahan, sehingga utusan Syekh atas pemerintahan kerajaan berkunjung ke Raja Sapu Jagat. Tujuannya mengajak raja beserta rakyatnya untuk memeluk agama Islam seperti yang diajarkan Raja Kecirebonan. Namun Raja Sapu Jagat menentang keras utusan Raja Kecirebonan, bahkan menentang Raja Kecirebonan mengadakan peperangan di mana yang kalah harus menyerahkan tahta kerajaan beserta rakyat yang kepada yang menang. Mendengar cerita dari sang utusan, langsung Raja Kecirebonan memerintah para pengawal dan prajuritnya menyusun kekuatan demi memenangkan kebenaran. Tak lama terjadilah pertempuran antara prajurit Kecirebonan dengan kerajaan Pasawahan yang sombong dan takabur. Akibat kekurangan bala tentara, Raja Sapu Jagat terdesak dan dapat dikalahkan oleh Raja Kecirebonan. Namun, sang Raja Sapu Jagat kabur dengan kedua anaknya. Menyadari hal itu, prajurit Kecirebonan mengejar sang Sapu Jagat yang menurut sebagian saksi kabur ke arah selatan. Singkat cerita, dalam pelarian Mbah Sapu Jagat sudah terasa tidak kuat. Akhirnya bersembunyi di rimpunan oyong yang lebat, dan kebetulan rumput tersebut tempat berteduhnya seekor kidang. Prajurit Kecirebonan melihat Mbah Sapu Jagat masuk ke rumpun tersebut. Ketika akan ditangkap, keluarlah kidang yang kaget akibat kedatangan manusia. Melihat kejadian tersebut, para prajurit Kecirebonan pun mengejar sang kidang yang larinya kencang akibat kaget oleh Mbah Sapu Jagat. Hingga sore hari setelah sampai Ujung Berung, karena daerah tersebut adalah daerah terakhir pengejaran, sang prajurit akhirnya memutuskan untuk pulang ke kerajaan Kecirebonan tanpa dibarengi oleh buruannya, yaitu Raja Sapu Jagat. Akibat dari pertemuannya dengan sang kijang
di rumpun oyong tadi, akhirnya Raja Sapu Jagat mengucap sumpah memberikan suatu pantangan kepada masyarakat Uyung Burung yang saat ini ubah menjadi Ujung Burung. Barang siapa memakan buah oyong maka akan terkena penyakit gatal yang tidak bisa diobati sampai penderita mau mengakui kesalahannya di depan Mbah Buyut Sapu Jagat di daerah Pasawahan, dan tidak boleh memakan dan menyakiti kijang yang akibatnya akan menjadikan suatu bencana besar bagi daerah Ujung Berung. Maka kemungkinanku pemimpin desa pertama dan kedua, yaitu Raden Keci dan Raden Sulut, merupakan anak Raja Sapu Jagat. Sekian, terima kasih dari saya, Indi Febrianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalpa Tija Prayudi dari kelas 11-1. Dahulu kala, di daerah Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, pernah berdiri beberapa kerajaan kecil. Satu di antaranya ialah disebut Kerajaan Sindang Kasih. Kerajaan itu diperintah oleh seorang ratu yang arif, bijaksana, dan cantik rupawan. Sang ratu pun kerap mengurai rambut panjangnya dalam kesehariannya. Rambut ratu yang indah itu menimbulkan rasa kasih setiap orang yang melihatnya, sehingga semua orang memuji kecantikannya. Bahkan berdasarkan cerita kecantikan sang ratu, tak ada bandingannya pada zamannya. Dia pun memiliki kesaktian yang luar biasa. Namanya Ratu Nyi Rambut Kasih, atau ada yang menyebutnya Nyi Ambet Kasih. Kerajaan Sindang Kasih merupakan kerajaan Hindu terakhir di wilayah Majalengka. Kerajaan ini berdiri sekitar tahun 1480 di Desa Sindang Kasih, 3 km dari kota Majalengka ke selatan. Dengan daerahnya kekuasaan meliputi Sindang Kasih, Kulur, Kawungilir, Cieurik, Cicenang, Cigasong, Babakan Jawa, Munjul, dan Cijati. Menurut cerita rakyat, awal mula Nyai Rambut Kasih datang ke Majalengka bermulai menemui saudaranya di daerah Talaga. Bersama Raden Munding Sari Ageng, suami dari Ratu Mayang Karuna yang waktu itu memerintah Kerajaan Talaga Manggung. Ketika sampai Kerajaan Talaga Manggung, ketika sampai di perbatasan Majalengka, tepatnya di Talaga, Ratu mendengar jika saudaranya sudah memeluk Islam, sehingga ia mengurungkan niatnya menemui saudaranya. Malah sang ratu singgah di Sindang Kasih dan membuat pemerintahan sendiri. Kerajaan Sindang Kasih yang dipimpinnya aman, makmur, damai, sentosa, serta daerah ini dipenuhi hutan yang membentang ke arah utara dan selatan. Pohon berbatang lurus dan tinggi dengan bentuk daun kecil-kecil berdominasi di hutan itu. Pohon itu dinamakan pohon maja. Pohon yang memiliki khasiat untuk menyembuhkan sakit demam. Ratu Nyai Rambut Kasih kabarnya masih keturunan Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran yang terkenal di Tatar Sunda. Nyai Rambut Kasih juga masih bersaudara dengan Rara Santang, Kias Santang, dan Walang Sungsang. Dari kejadian tersebut, maka Nyai Rambut Kasih memilih menetap di Sindang Kasih. Beliau sangat memperhatikan sektor pertanian, karena itu beliau membangun pengairan secara teratur dari Beledug, Cicurug, Munjul. Dalam pemerintahan Ratu Nyi Rambut Kasih yang adil dan bijaksana itu, kesejahteraan rakyat terjamin. Baik petani maupun pedagang merasa aman dan tentram menggarap pekerjaannya karena tak pernah ada pencuri dan perampok yang mengganggu kekayaannya. Nyi Rambut Kasih sebagai seorang ratu yang sakti, ia mengetahui maksud kedatangan Pangeran Muhammad. Ia kemudian mengubah rupa hutan di Sindang Kasih menjadi pohon jati, bukan pohon maja. Melihat pohon maja yang dicarinya sudah tidak ada, Pangeran Muhammad pun berkata, "Maja langka," yang berarti pohon maja tidak ada.
Dari situlah ihwal penamaan kota Majalengka sekarang ini. Pemerintahan Nyi Rambut Kasih menjadi terjepit oleh pengaruh agama Islam, dikarenakan dalam panuntun atau putra dari Raden Rangga Mantri, Raja Talaga ke-9 yang sudah Islam, diperintahkan oleh ayahnya untuk menjadi dalam di Majalengka. Kemudian utusan dari Cirebon yang bernama Pangeran Muhammad dan istrinya Siti Armila atau Gedeng Madori diperintahkan untuk mendatangi Nyi Rambut Kasih dengan maksud agar ratu berserta seluruh kerajaan Sindang Kasih untuk masuk agama Islam dan menyerahkan kerajaan Sindang Kasih untuk masuk ke kawasan Kesultanan Cirebon. Nyi Rambut Kasih menolak tawaran tersebut, sehingga timbul pertempuran antara pasukan Sindang Kasih dengan pasukan Kesultanan Cirebon. Nyi Rambut Kasih menolak tawaran tersebut sehingga akhirnya kerajaan Sindang Kasih menyerah dan diislamkan, sedangkan Nyi Rambut Kasih tetap memeluk agama Hindu. Situs Purbakala Patilasan atau jejak bekas Nyi Rambut Kasih atau Ratu Penguasa Kerajaan Sindang Kasih, sekarang Majalengka, terletak di Kelurahan Sindang Kasih, Kecamatan Majalengka. Patilasan Nyi Rambut Kasih menjadi salah satu situs kebudayaan daerah di Majalengka. Meskipun demikian, kemudian Patilasan Nyi Rambut Kasih masih dianggap angker, diantaranya Sumur Sindang Kasih, Sumur Sunan Jaya, Sumur Casih, dan batu bekas bertapa Nyi Rambut Kasih. Patilasan ini berupa 3 buah batu yang dituduhi oleh saung. 3 buah batu tersebut masing-masingnya bernama batu Karancang yang bentuknya bulat dan berlubang, batu Mamiring yang bentuknya terbelah, serta batu Maminggur, dan khususnya untuk batu terakhir dalam belahan batu tersebut sebuah pohon jambu yang cukup besar, dan di sampingnya terdapat sumur yang bernama Sumur Cikahuripan atau air kehidupan. Di sini tidak akan ditemukan makam atau kuburan Nyi Rambut Kasih. Yang ada hanya patilasannya, karena menurut legenda Nyi Rambut Kasih tidaklah mati atau meninggal, melainkan ngahiang atau menghilang tanpa meninggalkan bekas kuburnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Zahwa Sabila dari kelas 10-2 akan membacakan kisah Dewi Rara Santang. Dewi Rara Santang lahir pada sekitar tahun 1427 Masehi. Beliau merupakan anak kedua dari Prabu Siliwangi dan istrinya Ratu Subang Larang. Dari kecil, beliau sudah memeluk agama Islam mengikuti agama ibundanya. Meskipun pada waktu itu, ayah dan saudara-saudara tirinya masih memeluk agama Buddha. Masa kanak-kanak Dewi Rara Santang dihabiskan di istana Galuh Kawali. Akan tetapi, setelah ayahnya diangkat menjadi raja seluruh tanah Sunda, beliau kemudian hijrah ke Istana Baru Kerajaan Pajajaran di Pakuan. Istana baru tersebut dikenal dalam sejarah dengan nama Istana Sang Bima Narayan. Pada masa kelahiran Dewi Rara Santang, Sang Prabu Siliwangi bersabda, "Kelak putri keduaku ini akan menjadi ibunda dari berbagai raja besar di Nusantara. Dengan itu aku beri nama dia Rara Santang." Setelah kewafatan ibundanya, Dewi Rara Santang memilih keluar istana bersama kakak kandungnya, Pangeran Walangsungsang. Selama pengembaraan, Pangeran Walangsungsang mengganti namanya sebagai Cakrabuana untuk menutupi identitasnya dalam mengembara guna belajar agama Islam. Pada sekitar tahun 1443, Dewi Rara Santang menjalankan ibadah haji bersama kakaknya ke Tanah Suci. Mereka berguru di Bukit Amparan Jati Mekah bersama Syekh Nurul Jati selama 3 tahun dan mendirikan kependudukan di Kebon Mesir. Di sana beliau dinikahi oleh penguasa Mesir dan Palestina bernama Sultan Bani Israel atau Sultan Hud. Kisah perkawinan Sang Dewi. Di negeri Bani Israel, istri Dewi Hud meninggal dunia. Sultan pun mengirimkan utusan
ke seluruh pelosok negeri untuk mencari penggantinya. Seorang putri yang setara dengan yang telah tiada. Akhirnya mereka berjumpa dengan kakak beradik yang tengah menunaikan ibadah haji dari negara Pajajaran, yaitu Pangeran Cakrabuana dan Dewi Rarasantang, yang konon kecantikannya mirip bahkan melebihi istri Sultan Hud yang telah tiada. Kemudian sang utusan membawa keduanya untuk menemui Sultan Hud. Singkat cerita, Rara Santang pun kemudian bersedia dinikahi oleh Sultan Hud dengan syarat-syarat khusus. Syarat-syarat tersebut adalah jika hasil dari perkawinan keduanya mempunyai anak laki-laki, maka anak tersebut harus direlakan untuk mensyairkan Islam di tanah kelahiran ibundanya. Sang Dewi juga menginginkan agar janji kesanggupan Sultan Hud diikrarkan di Bukit Tursnia. Sang Sultan menyanggupi dan ikrar janji tersebut dilaksanakan di Bukit Tursnia dan disaksikan oleh Pangeran Cakrabuana. Setelah peristiwa tersebut, keduanya menikah. Pernikahan Dewi Rarasantang dikaruniai 2 anak laki-laki. Anak pertamanya diberi nama Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati yang menjadi raja di Cirebon, dan anak keduanya diberi nama Syarif Nurullah. Di masa tuanya, selepas kemangkatan suaminya Sultan Hud, Dewi Rarasantang dijemput oleh anaknya Syarif Hidayatullah untuk diajak pulang ke Cirebon. Beliau pun wafat dan dimakamkan di Cirebon. Terima kasih.